Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Tuan Muda Ketujuh, Kepala Balai Angin Abadi berhenti, dan perahu emas pun ikut berhenti. Kepala Balai Angin Abadi menarik napas panjang, dan buah dao di mahkota pohon kecil di atas kepalanya mulai bersinar. Dao agung dalam buah dao bangkit kembali, seperti urat nadi di otaknya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Akarnya terkunci oleh perahu emas, dan menyeretnya untuk bertarung dengan Qin Mu jelas merupakan ketidaknyamanan yang besar. Kalau dia sampai bertarung dengan Tuan Muda Ketujuh, kelalaian sedikit saja bisa berakibat fatal, apalagi sampai menyeret kapal sebesar itu. Yang lebih penting, tidak ada seorang pun yang mampu memindahkan kapal emas yang melintasi dunia ini, dan Qin Mu telah membawanya pergi pada kunjungan pertamanya ke Istana Miluo. Jika kapal ini membuat gerakan apapun di bawah kendali Tuan Muda Ketujuh selama pertempuran, dia benar-benar akan hancur. Ekspresi Qin Mu tampak acuh tak acuh saat dia berkata, "Ketua Aula Angin Abadi, bantu aku menyampaikan pesan kepada Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Keempat." Ketika Ketua Aula Angin Abadi mendengar hal itu, rambutnya berdiri tegak. Ketika Hall Master Chuge meninggal di hadapan orang-orang Istana Miro, dia berkata bahwa Tuan Muda Ketujuh telah memintanya untuk menyampaikan pesan dan kemudian kepalanya dibuka di hadapan semua orang. Buah daunnya telah terbelah dan dia telah meninggal secara tidak wajar. Sekarang Qin Mu telah memintanya untuk menyampaikan pesan kepada dua Tuan Muda, dia sudah bisa melihat akhir hidupnya. Lebih baik menyerang jantung daripada menyerang tentara. Serangan Qin Mu pada jantung lebih hebat dari seni dewa manapun. Master Aula Angin Panjang juga tegas. Dia segera merasakan akar yang ditinggalkannya di bencana besar zaman ke-16 dan mengeksekusi akar tersebut untuk menarik tubuhnya dengan paksa menuju zaman ke-16. Tubuh utama pohon itu bukanlah mahkota dan cabang-cabangnya, tetapi akarnya. Akarnya belum sepenuhnya tumbuh, dan pada saat itu, akar-akar yang tak terhitung jumlahnya mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama untuk benar-benar menyeretnya kembali dari langit berbintang. Kemampuannya sangat hebat, dan jalur kultivasinya sangat istimewa. Dao dan tubuhnya menyatu, dan kemampuannya luar biasa. Ketika akarnya mengerahkan kekuatannya, bahkan bayangan sungai kekacauan muncul di langit berbintang, menyebabkan ombak bergetar. Kapal emas itu juga diseret olehnya dan berlayar menuju sungai kekacauan di zaman ke-16. Dia tahu akan sulit baginya untuk mengalahkan Qin Mu dalam konfrontasi langsung saat hati Dao-nya terguncang, jadi dia memilih menyerah untuk turun. Turun ke zaman ke-17 sangatlah sulit dan membutuhkan pengorbanan darah. Ia membutuhkan energi yang cukup untuk berkorban demi kehancuran zaman ke-16, tetapi jauh lebih mudah baginya untuk menyerah dalam penurunan dan kembali ke zaman ke-16. Dalam kehancuran zaman ke-16, tidak ada kekurangan energi. Selain itu, akarnya masih mengambang di ibu kota Giok di Sungai Kekacauan. Selama dia dengan paksa menarik kembali tubuhnya, energi di Sungai Kekacauan akan melonjak tanpa henti, dia akan menjalani pertukaran. Tubuhnya lenyap dalam Sungai Kekacauan zaman ke-16, dan gelombang Qi Kekacauan langsung mengalir keluar dari kehampaan. Kekuatan seorang praktisi Tao terlalu kuat, dan energi yang diubah menjadi energi itu juga sangat besar. Ketika dia mengalami pertukaran itu seperti Sungai Kekacauan yang meluap. Qi Kekacauan melonjak ke segala arah, membasahi galaksi-galaksi, menghancurkan bintang-bintang di galaksi-galaksi itu hingga tidak dapat dihancurkan lagi. Pada saat itu, Qin Mu mengangkat tangannya dan menggunakan keterampilan kapak Tai. Jalan Tai berubah menjadi kapak dewa, menebas ke arah kehampaan. Ketika Master Aula Angin Panjang melihat keterampilan kapak ini, keputusasaan tak dapat dielakkan dalam hatinya. Para praktisi kuat dari zaman ke-16, terlepas dari apakah mereka telah menjadi praktisi Dao atau tidak, semuanya telah melihat adegan Tai menebang pohon dunia. Sebagai penumpang gelap pertama, hal pertama yang dilakukan Tai setelah memasuki zaman ke-17 adalah mengangkat kapak besarnya dan langsung menebang pohon dunia medium yang harus digunakan penumpang gelap itu dan membakarnya menjadi abu. Dia telah memutus jalur bertahan hidup semua orang. Dan sekarang, seni ilahi yang digunakan Qin Mu secara mengejutkan adalah Tai menebang pohon dunia. Seni ilahi semacam inilah yang telah menghancurkan hati Dao dari para praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa sejak zaman dahulu, hampir semua praktisi Dao telah membudidayakan pohon Dao, dan pohon Dao meniru pohon dunia. Jurus ini dapat menebang pohon dunia, jadi tentu saja dapat menebang pohon Dao praktisi Dao. Master Aula Angin Abadi sendiri adalah pohon dewa yang telah membentuk daunnya, jadi pohon daunnya telah menjadi satu dengan tubuhnya. Karena tubuhnya adalah Dao,
bunga dao akan mekar di tubuhnya, dan pohon dao akan terbentuk di tubuhnya. Tindakan penindasan Qinmu terhadapnya dapat dibayangkan. Meskipun kecepatan penggantiannya cepat, itu tidak bisa lebih cepat dari kapak dewa Qinmu. Tuan Muda Ketujuh, jika Anda tidak memberi saya jalan keluar, maka saya juga tidak akan memberi Anda jalan keluar. Master Aula Angin Panjang tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini, jadi dia berteriak dengan sedih dan marah, ikuti aku kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, akar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari hantu sungai kekacauan di langit, menari dan menjerat Qinmu. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk lolos dari malapetaka ini, jadi dia memutuskan untuk tidak menghindar. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengeksekusi seni ilahi Dao Agungnya. Akar yang tak terhitung jumlahnya melilit Qinmu dan menguncinya dengan erat, menariknya ke arah sungai kekacauan di zaman ke-16. Akarnya terbentuk dari Dao Agung dan merupakan perwujudan dari Dao Agungnya sendiri. Setiap akar mewakili pencapaiannya dan dapat dikatakan sebagai cabang dari Dao Agungnya. Akarnya kuat dan mengandung kekuatan tertinggi. Apa yang dia kembangkan bukan hanya satu jenis Dao besar. Selama ini, dia telah mengalami 3 kali malapetaka kehancuran besar, tetapi malapetaka itu tidak mampu memusnahkannya. Sebaliknya, akarnya telah mengakar dalam kekacauan dan menyerap kekuatan kekacauan, membuat tubuh jasmaninya sangat stabil dan memungkinkan keterampilan daunnya semakin matang. Weng-weng. 2 buah dao terbang keluar dari mahkota pohon di atas kepalanya, dan kekuatan dao yang terkandung di dalamnya meledak. Merek dao agung bersinar pada akar yang menari. Serangannya ini telah mengunci Qinmu, jadi dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri. Keduanya mengeksekusi jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri secara ekstrim. Kapak ilahi perubahan besar Qinmu memotong kaki kepala Balai Longfeng, dan akar yang terbang keluar dari sungai kekacauan juga menembus tubuh jasmani kekacauan primordial Qinmu. Mereka menembus tubuhnya, mengeluarkan bunga darah. Wus, wus, wus. Akar yang tak terhitung jumlahnya melilit Qinmu dan menariknya ke sungai kekacauan dengan sekuat tenaga. Dalam pertarungan antara Qinmu dan Hall Master Chuge, tubuhnya telah terluka oleh Hall Master Chuge. Akar Hall Master Longwind telah menembus luka-luka Dao Qinmu dan memasuki tubuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan tubuh jasmani kekacauan primordial Qinmu, tidak mudah baginya untuk menembus tubuh jasmani Qinmu. Tiba-tiba, perahu emas itu menjadi luar biasa besar dan menghalangi di depan Qinmu, menghalangi tarikan dari sungai kekacauan. Setelah kaki kepala Balai Angin Abadi dipotong oleh kapak Qinmu, tubuhnya langsung mulai layu. Ranting-ranting dan daun-daun layu dan tubuhnya mulai layu. Tangan dan kakinya mulai berubah menjadi kayu dengan cepat. Cahaya di matanya juga meredup. Matanya yang semula bersemangat langsung berubah menjadi kaku dan tidak bisa bergerak lagi. 2 buah dao miliknya jatuh dari atas pohon di atas kepalanya. Salah satunya menghantam punggung Qinmu sementara yang lainnya menghantam kapal emas itu. Ledakan, ledakan. Dao yang terkandung dalam buah dao meledak saat mengenai Qinmu. Tanda dao yang indah dan tak terhitung jumlahnya menyebar dan terjalin menjadi jaring dalam sekejap. Itu seperti surga yang terbentuk dari akar pohon yang tak terhitung jumlahnya. Buah dao kemudian bertabrakan dan langit kedua, ketiga, dan keempat pun menyebar. Dalam sekejap mata, 36 surga muncul dari buah dao. Akar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan bahkan menembus harta karun ilahi Qinmu. Akarnya masuk jauh ke dalam semua domain harta karun ilahi Qinmu dan semua surga, mereka masuk jauh ke surga ke-33. Kekuatan buah daunnya bahkan menembus roh primordial Qinmu. Sekalipun ketua aula istana Miluo belum sepenuhnya turun, kemampuan yang ia tunjukkan saat mempertaruhkan nyawanya sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Pada saat yang sama, buah dao lainnya menabrak kapal emas itu. 36 tingkat alam dao yang terkandung dalam buah dao itu meledak dan berubah menjadi 36 surga yang mengunci kapal emas itu dan terbang menuju sungai kekacauan. Tuan Muda Ketujuh, aku berada di bawah perintah Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Keempat. Tubuh Hall Master of Eternal Wind dengan cepat berubah menjadi kayu, dan kayu itu mulai terbakar. Namun, kegembiraan muncul di wajahnya. Aku akan mengirimmu kembali. Ledakan. Ledakan, ledakan, permukaan tubuhnya meledak dalam kobaran api. Kapak Qinmu tidak hanya menggunakan seni ilahi pohon dunia perubahan besar, tetapi ia juga menggunakan angin panas yang tenang untuk membakar tubuhnya. Tanpa dukungan akar, angin panas yang tenang telah mulai melahap tubuhnya. Mereka berdua telah menggunakan semua metode yang mereka bisa, dan ketika mereka bertarung, hasilnya sungguh tragis. Tubuh Qinmu terseret, dao agung dan ki vital dalam tubuhnya langsung terkunci oleh akarnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergelincir ke dalam sungai kekacauan di zaman ke-16.
Kapal emas itu pun terseret, meluncur menuju malapetaka besar di zaman ke-16. Dalam hal kultivasi, Kinmu tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan seperti Master Aula Angin Abadi. Dia terkunci oleh akarnya, dan sulit baginya untuk menahan kekuatan yang datang dari malapetaka besar di zaman ke-16. Tiba-tiba, peti mati perubahan besar terbang dari harta karun suci Kinmu. Kinmu menggunakan sisa tenaganya untuk mengeksekusi peti mati perubahan besar dan memicu 50 paku ilahi jalur pembantaian. Kekuatan paku ilahi langsung meletus. Peti mati dewa jalur pemakaman disempurnakan secara pribadi oleh Tuan Muda Agung dan Maha Agung untuk menahan perubahan besar, musuh bebuyutan Istana Miluo. Kinmu telah lama menyadari bahwa jika dia dengan paksa mencabut paku dewa jalur pembantaian, dia pasti akan memicu kekuatan peti mati dewa jalur pemakaman. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melukai mereka yang mencoba membuka peti mati, dan dia juga akan melukai perubahan besar yang ditekan di dalam peti mati. Jika dia menyentuh kekuatan dewa penguburan jalur Coffin, dia akan melukai orang lain dan dirinya sendiri. Kecuali saat kritis, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Luka-lukanya belum pulih dari pertarungannya dengan Hall Master Chuge, jadi dia tidak memiliki keyakinan untuk menang melawan angin abadi. Kekuatan peti mati dewa penguburan jalur meledak, dan dengan suara "weng", cahaya menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya itu lewat, akar harta karun dan tubuh jasmani Kinmu penuh dengan lubang. Kinmu mendengus, roh primordialnya, istana surgawi, dan semua surga dalam harta karun ilahinya tampaknya telah ditusuk oleh paku yang tak terhitung jumlahnya, dan angin bocor ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan dewa penguburan jalur Coffin melewati tubuh jasmaninya dan melesat keluar. Darah berceceran ke segala arah, dan tubuh jasmaninya langsung berubah menjadi saringan rusak yang bersinar di mana-mana. Kekuatan dewa pemakaman jalan Coffin benar-benar mengerikan. Ketika kekuatan peti mati dewa penguburan mereda, darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Kinmu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih akar yang akan menyusut kembali ke sungai kekacauan. Jika aku membiarkanmu menyampaikan pesan itu kembali, bukankah itu akan membuat Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat melihat ke dalam diriku dan tahu bahwa aku kuat di luar tetapi lemah di dalam? Kinmu membawa akar-akar itu dengan sekuat tenaga dan membalikkan punggungnya. Dia mencabutnya dengan sekuat tenaga, dan sungai kekacauan itu bergetar hebat. Ki kekacauan yang melonjak keluar dengan cepat menyusut kembali, dan akar-akar yang sangat besar dari Master Aula Angin Panjang benar-benar ditarik keluar olehnya. Akar-akar itu tiba-tiba menyusut menjadi bola dan meledak ke segala arah. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke langit berbintang dalam upaya untuk berakar di bintang-bintang di kejauhan. Kinmu menggoyangkan tangannya dan melemparkan peti mati uang receh itu ke tengah akar pohon. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan mengetuk 100 paku dewa peti mati uang receh itu satu demi satu. Mata tiba-tiba muncul di akarnya, dan pupil mata itu mengecil saat mereka melihat peti mati perubahan besar yang telah terbang di depan mereka. Cahaya meledak dari peti mati dewa. Ketika cahaya dari peti mati perubahan besar itu memudar, akar-akar yang patah dapat terlihat di mana-mana di langit berbintang. Akar-akar itu seperti tubuh-tubuh ular besar yang menggeliat karena telah dipotong. Sangat sulit untuk membunuh Master Hall Angin Abadi, tetapi meski begitu, akarnya masih menggeliat, mencoba untuk berkumpul. Namun, saat kedua akar itu bersentuhan, mereka langsung memicu luka Dao yang ditinggalkan oleh peti mati dewa penguburan Dao. Seni ilahi peti mati dewa penguburan Dao meledak, membuat akar-akar itu berlubang. Ketika Kinmu melihat ini, dia menghela napas lega. Dia rileks, dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Setelah pertarungannya dengan Hall Master Chuge, dia dalam kondisi terluka. Keputusan yang tepat adalah memulihkan diri untuk sementara waktu dan memulihkan diri ke kondisi puncaknya sebelum berhadapan dengan Hall Master Eternal Wind. Namun, waktu adalah hal terpenting. Jika Hall Master Eternal Wind dan Hall Master Delight bertemu, dia tidak akan menjadi lawan mereka. Terlebih lagi, kedua Master Aula ini belum sepenuhnya turun. Jika mereka telah sepenuhnya turun, Kinmu tidak akan menjadi lawan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi, dia hanya bisa datang untuk bertarung dengan luka-luka. Untungnya, Hall Master Happy telah takut di jalan. Jika Hall Master Happy datang untuk bertemu dengan Hall Master Eternal Wind, dia mungkin akan menderita kekalahan telak. Great Cheng pasti tidak akan membenciku, kan? Kinmu menahan luka-lukanya. Luka-luka Dao yang ditinggalkan oleh Master Aula Angin Abadi tidak merepotkan, tetapi luka-luka Dao yang disebabkan oleh peti mati dewa pemakaman jalan jauh lebih merepotkan dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dia datang ke depan peti mati perubahan besar dan riak-riak dari peti mati dewa penguburan jalan menjadi tenang. Meskipun peti mati dewa telah melalui 2 perjuangan, peti mati itu masih tidak rusak dan sangat kokoh.
Peti mati itu berisi peti mati kelas atas. Kinmu dengan lembut membelai peti mati itu dan menyeretnya dengan susah payah menuju kapal emas penyeberangan dunia. Perubahan besar begitu kuat, peti mati dewa atau jalur penguburan tidak dapat melakukan apapun padanya. Kinmu penuh percaya diri dengan perubahan besar, dan suaranya serak. Saudara Yu, cepatlah keluar. Aku kelelahan. Suara Lan Yutian datang dari suatu tempat di dunia yang melintasi kapal emas, dan dia berseru, saudaraku, tunggulah sedikit lebih lama. Kinmu tidak dapat menyeret peti uang receh itu ke kapal dan hanya bisa berhenti untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Lan Yutian masih tidak terlihat. Kakak Yu, kenapa kamu tidak keluar? Dia bingung. Tunggu aku sedikit lebih lama, aku merasa aku hampir keluar. Kinmu menunggu sedikit lebih lama dan menjadi cemas. Dia berpikir dalam hati, apakah Lan Yutian tersesat lagi? Pemahaman Lan Yutian tentang jalan itu sangat tinggi dan dia adalah orang yang terlahir untuk dekat dengan jalan itu. Namun, ada kekurangannya, yaitu dia sering tersesat. Di masa lalu, dia pernah tersesat dan lari ke bumi barat untuk bergaul dengan Su Senghua selama beberapa waktu. Setelah meninggalkan Su Senghua, dia tersesat sampai ke kehampaan dan bertemu dengan sekelompok murid dalam keadaan linglung. Untungnya, dia bertemu Kinmu, jadi dia menjemputnya. Ada banyak aula emas di kapal emas itu. Untuk menemukan kaisar pendiri, Kinmu telah melakukan perhitungan yang sangat besar dan rumit untuk menghitung jumlah aula emas, dan ia memperoleh jumlah yang mencengangkan. Qin Fengqing menggunakan teknik yudo untuk berubah menjadi miliaran orang untuk mencari melalui aula emas ini. Kalau saja Lan Yutian bukan orang yang bodoh di jalan, dia bisa saja memikirkan cara untuk menemukan mereka, tetapi sayang sekali dia bodoh. Dia telah meminjam keunikan kapal emas untuk melindungi dirinya dan menjebak Master Aula Angin Panjang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan dirinya sendiri. Saudara Yu mungkin tidak akan dapat menemukan mereka bahkan setelah puluhan ribu tahun, jadi saya tidak dapat mengandalkannya. Kinmu mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk menyeret peti uang receh itu ke atas kapal. Ia berbaring di geladak dan terengah-engah, kelelahan. Setelah itu, ia memejamkan mata dan perlahan-lahan jatuh ke dalam mimpi. Kinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya mengebor luka-luka di tubuhnya. Maha-maha bergumam dan berkomunikasi satu sama lain, mengamati bekas luka pada luka daunnya dan menyimpulkan seni dan prinsip ilahi yang terkandung di dalamnya. Tidak lama kemudian, alam mimpi yang lebih dalam menyebar, dan lebih banyak Kinmu kecil berjalan keluar dengan kapak dan pahat di tangan mereka. Yang berbeda dari Kinmu lainnya adalah bahwa Kinmu kecil ini memiliki daging dan darah, mereka secara mengejutkan terbentuk dari dao besar Kinmu dan ki vital kekacauan primordial. Setiap Kinmu bagaikan lebah pekerja yang paling pekerja keras. Mereka mengepung luka Kinmu, memukul dan memukul, menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri untuk memperbaiki dan menghapus luka dao. Kinmu kecil lainnya mengamati teman-teman baru ini dengan rasa ingin tahu dan bertanya satu persatu, maha-maha. Guji-guji, para sahabat baru itu memasang ekspresi serius dan mengabaikannya. Ketika mereka mulai tidak sabar, mereka menjawab, Aba, Aba. Kinmu kecil lainnya membuka matanya lebar-lebar dan tampak seolah mengerti apa yang mereka katakan, namun sebenarnya dia tidak mengerti apapun. Ada juga beberapa Kinmu kecil yang berpakaian seperti apoteker. Mereka membawa kotak obat, keranjang, atau memegang tungku pil di tangan mereka. Mereka sedang menyembuhkan luka di jalan pemurnian dengan cara yang sangat serius. Kinmu kecil itu menyerbu dan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi mereka semua diracuni oleh apoteker Kinmu ini. Masing-masing dari mereka berbusa di mulut dan berkedut tanpa henti. Kinmu yang lain menunjuk ke arah mereka dan tertawa keras dengan ekspresi sombong. Aba, saat Kinmu hendak bangun dari mimpinya, Kinmu kecil ini segera masuk ke otaknya dan menghilang satu demi satu. Kinmu meregangkan tubuhnya dan merasa bahwa dia telah terbangun. Dia sangat bersemangat dan luka-luka dao di tubuhnya telah menghilang. Dia berdiri dan memeriksa peti uang receh sekali lagi, namun dia melihat bahwa Lan Yutian masih tidak dapat keluar dari aula emas. Saudara Yu pasti benar-benar tersesat. Selama ia berada dalam mimpinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, kapal emas itu telah berlayar selama lebih dari 10 hari. Kapal itu melayang menuju istana leluhur dan sangat dekat dengannya. Kinmu sedikit mengernyit. Kapal emas itu bergerak sesuai keinginannya dan berada jauh dari dunia asal, dekat dengan istana leluhur. Dia berada dalam mimpinya, dan dunia dalam mimpinya itu unik dan luar biasa. Pikirannya tidak dapat dikendalikan, dan dia memacu kudanya untuk berlari kencang. Dia percaya pada kendali kuda, jadi kapal emas itu memilih pikiran yang paling banyak dipikirkannya. Aku penasaran apakah akar Master Aula Angin Panjang akan menjadi bahaya tersembunyi. Dia merasa sedikit tidak nyaman.
Dia harus tetap tinggal dan menunggu luka-lukanya pulih sebelum memusnahkan semua akar Master Aula Angin Panjang. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan bahwa tidak akan ada masalah di masa mendatang. Namun, kapal emas itu sudah tiba di sini. Sudah terlambat baginya untuk bergegas kembali. Memang, seperti yang diharapkan kapal emas itu, dia lebih khawatir tentang istana leluhur. Akar Hall Master Eternal Wind telah terluka parah oleh peti mati Dewa Penguburan Jalan, dan setiap akar memiliki luka Dao yang ditinggalkannya. Dia tidak memiliki penglihatan dan pengetahuan sepertiku, jadi dia tidak dapat menghapus luka Dao ini. Seharusnya itu bukan masalah besar. Kinmu masih sedikit lemah, tetapi setelah bertarung melawan eksistensi tingkat Master Hall 2 kali, kultivasinya telah sangat terkuras. Itu bukan sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan memasuki mimpi. Dia beristirahat sejenak, dan dengan sedikit berpikir, aula emas di kapal emas itu otomatis menghilang. Kecepatan aula emas menghilang tidaklah cepat, jadi Kinmu memberi Lan Yutian cukup waktu untuk bergegas dari satu aula emas ke aula emas lainnya. Setelah sekian lama, istana leluhur sudah terlihat. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pasukan aliansi perdamaian abadi dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya ada satu aula emas yang tersisa di kapal emas itu. Lan Yutian dengan hati-hati mendorong pintu aula dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Ketika dia melihat bahwa kapal emas itu hanya berukuran sekitar 300 yard, dia menghela napas lega dan berjalan keluar dari aula emas. Saudara Yu, apakah kamu melihatnya? Kinmu berdiri di haluan kapal dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke istana leluhur di kejauhan. Di belakangnya ada peti mati perubahan besar. Lan Yutian melangkah maju dan melihat peti mati berisi uang receh. Ia melihat uang receh diletakkan di atas kapal dengan kepala menunduk dan kaki menunduk. Ia buru-buru mengangkat peti mati itu dengan sekuat tenaga dan membalikkannya. Dia melangkah maju dan melihat ke arah yang ditunjuk Kinmu. Dia melihat angin dan awan bergulung-gulung di istana leluhur, dan surga melayang di langit di atas pusat istana leluhur. Kekuatan ilahi melonjak, dan cahaya ilahi membentuk awan saat cahaya keemasan bersinar terang, itu bahkan lebih spektakuler daripada surga di masa lalu. Mahkota pohon dunia telah tumbuh hingga menutupi langit. Dao agung bagaikan awan yang mengalir keluar dari mahkota, membuat langit dan bumi istana leluhur semakin luas. Di bawah naungan pohon dunia, kota-kota suci yang megah melayang di udara. Rantai turun dari langit dan menembus bumi, menghubungkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Seolah-olah mereka mengunci kota-kota suci ini untuk mencegahnya terbang keluar dari langit. Dalam beberapa dekade terakhir, istana leluhur telah mengalami perubahan besar. Para praktisi kuat dari zaman prasejarah dan mereka yang telah mencapai Dao telah menyelinap dan mengubah dunia, membawa keindahan yang tidak biasa ke istana leluhur yang menggetarkan jiwa. Kakak, apa yang kamu lihat? Lan Yutian mengamatinya cukup lama dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Kinmu. Istana leluhur terlalu besar, jadi ada banyak tempat yang perlu diperhatikan. Pohon dunia, tanah suci istana leluhur, serta 5 pohon Dao di istana surgawi semuanya sangat menarik perhatian. Seutas tali, arah yang ditunjuk Kinmu adalah lokasi istana leluhur, ibu kota Jade, seutas tali yang berasal dari zaman ke-16, katanya dengan sungguh-sungguh. Seutas tali ini berasal dari sungai kekacauan di zaman ke-16. Tali ini ditarik keluar dari istana leluhur oleh langit luas yang sangat agung. Mata ketiga di tengah alisnya memiliki penglihatan yang menakjubkan. Bahkan dapat melihat menembus waktu dan ruang, ke dalam kekacauan, dan ke masa lalu. Apa yang dilihatnya adalah tali yang membentang dari alam semesta masa lalu. Saat Kaisar Surgawi Hao berjalan keluar dari istana leluhur, tali itu semakin panjang. Setelah waktu yang lama, 6 miliar tahun sejarah alam semesta ini telah sampai ke masa kini, tali itu mengikuti Kaisar Surgawi Hao ke arah istana surgawi. Tali ini hampir tidak terdeteksi, dan hanya mata Kinmu yang bisa melihatnya. Tidak ada orang lain yang bisa menyadari keberadaan tali ini sama sekali. Kaisar surgawi yang luas tidak ada lagi. Hanya antek-antek istana leluhur, kota Yujing, yang tersisa. Kinmu menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang harus dilakukan Kaisar Langit-Langit luas adalah membawa tali ini ke istana surgawi dan menaklukkan 5 praktisi Dao besar di sana, mengambil kekuatan ini untuk digunakannya sendiri. Di depan kapal emas, Yang Mulia Yue, Yang Mulia Yu, dan yang lainnya telah menstabilkan pasukan dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang istana leluhur. Sebaliknya, mereka berada dalam formasi di luar istana leluhur. Hari-hari ini, mereka telah membangun jembatan peralihan energi spiritual di luar untuk menciptakan jembatan peralihan bersama berskala besar, akan lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi dengan kedamaian abadi. Situasi istana leluhur belum jelas, jadi menyerangnya sekarang hanya akan mengundang masalah.
Kapal emas itu berlayar mendekat, dan Jiang Baigui, Yue, Yu, Su Shenghua, Lang Bao, Dragon Kilin, Black Tortoise, dan yang lainnya menyambut mereka satu persatu. Qin Mu menyingkirkan peti mati perubahan besar itu dan berjalan turun dari kapal emas itu. Segera, seseorang maju ke depan, dia memarkir kapal emas itu dengan benar. Yang muliamu, istana leluhur telah jatuh ke tangan para praktisi kuat dari zaman prasejarah, dan sisa pasukan Kaisar Surgawi Haotian telah melarikan diri ke istana leluhur. Dengan kekuatan kita tidak sebanding dengan kedua belah pihak. Lang Er memandang sekelilingnya dengan mata indahnya dan bertanya, apakah Yang Mulia Surgawi punya rencana? Tatapan mata Qin Mu tertuju padanya, dan hatinya bergetar. Dia merasa Lang Er tampak sedikit berbeda hari ini. Dia tidak lagi sedingin dan setenang sebelumnya, tetapi dia tidak yakin di mana perubahannya. Dia tentu punya rencana. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Saya akan menuju ke pengadilan surgawi untuk mengunjungi 5 praktisi Tao di sana. Saya juga akan bertemu dengan Yang Mulia Hao, Master Aula Joy, dan Tali di belakangnya. Lang Bao tersenyum. Aku akan pergi bersamamu. Tidak jauh dari situ, Kaisar Yan Feng sedikit tercengang. Ia membelai jenggotnya dan menoleh ke arah Jiang Baigui. Guru istana, ada hantu di sini. Aku merasa bahwa pencipta ini ingin mengusik keluarga Lingku. Jiang Baigui menatapnya dan berkata, Yang Mulia terlalu banyak berpikir. Kaisar Yan Feng merasa skeptis. Qin Mu langsung menolak Lang Er. Dia berkata kepada wanita itu, perjalanan ini sangat berbahaya. Pihak lain memiliki 5 praktisi Dao dan kemampuan mereka sangat hebat. Ada juga eksistensi seperti Heavenly Venerate Fast Heaven dan Whole Master Happy. Heavenly Venerate Fast Heaven juga membawa senar sitar dari Tuan Muda keempat. Tidak apa-apa jika kita tidak berselisih, tetapi jika kita berselisih, aku tidak akan bisa melindungimu. Wajah Lang Er muram. Ketika Kaisar Yan Feng melihat ekspresi Lang Er, dia semakin yakin. Sang pencipta ingin mencuri tembok keluarga Ling. Guru kekaisaran disuap olehnya. Namun, menantu laki-lakiku adalah pahlawan yang terkenal, dan dia tidak tergoda olehnya. Lang Er selalu berhati dingin, dan sekarang dia bertingkah seperti anak kecil, dia pasti punya motif. Kaisar Yan Feng, yang sudah tua, tentu saja melihatnya dengan jelas. Meskipun Lang Bao adalah Raja Dewa dari ras pencipta dan telah melihat banyak hal, emosinya masih kosong. Mudah meninggalkan jejak saat ia melakukan sesuatu. Qin Mu sama sekali tidak menyadarinya dan melanjutkan, kali ini, Yang Mulia Yue akan mengikutiku. Tali Tuan Muda keempat sangat menakutkan, dan Ketua Aula yang gembira tampaknya berjalan di jalan yang sama dengan Yang Mulia Yue. Dengan adanya Yang Mulia Yue di sekitar, tidak akan ada banyak bahaya dalam perjalanan ini. Jawab Kaisar Yue, dan Kaisar Yan Feng menjadi gugup lagi. Ia bertanya kepada Jiang Baigui, guru kekaisaran, apakah menurutmu Kaisar Yue mencoba mencuri tembok keluarga Ling? Jiang Baigui berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia, pernah ada seseorang yang kehilangan kapaknya dan curiga bahwa tetangganya telah mencurinya. Tidak peduli bagaimana dia mengamati, dia merasa bahwa tetangganya adalah orang yang telah mencuri kapak itu. Kemudian, dia menemukan kapak itu di rumahnya sendiri, dan ketika dia melihat tetangganya lagi, dia tampaknya bukan orang yang telah mencuri kapak itu. Kaisar Yan Feng tertawa dan memalingkan mukanya dengan ekspresi muram. Guru kekaisaran memang disuap. Pendeta surgawi Yue pergi mengemasi barang bawaannya. Qin Mu bertanya kepadamu, bisakah kamu menemukan jejak Xing'an? Heavenly Venerate Yu mengeksekusi buku kehidupan dan kematian dan menyelinap ke Yudu. Buku itu menerangi dunia yang lebih luas, dan setelah waktu yang lama, Heavenly Venerate Yu muncul sekali lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada jejak Xing'an di semua dunia. Hanya istana leluhur yang disegel oleh penyelundup prasejarah, jadi mereka tidak bisa masuk untuk melihatnya. Qin Mu tercengang dan melihat ke arah istana leluhur. Mungkinkah Xing'an pergi ke sana? Pendeta Yue bergegas mendekat. Ia mengikat rambutnya dan berganti pakaian bersih. Ia membawa gukin di punggungnya dan bertanya, Tuan Aula kegembiraan itu, ia juga mengolah kekosongan tertinggi. Qin Mu menaiki kapal emas penyeberangan dunia bersamanya dan mengusir Lan Yutian dari kapal. Naga Kilin juga ingin ikut naik, tetapi ia juga diusir oleh Qin Mu. Aku tidak begitu yakin tentang teknik dan seni ilahinya, tetapi ketika ia berhadapan dengan seni ilahiku, ia mengeksekusi jalur ruang angkasa, katanya. Aku menggunakan kesadaran ilahiku untuk mencoba membuatnya jatuh ke dalam ilusi, tetapi kesadaran itu juga dipatahkan olehnya. Kurasa ia pasti telah mengembangkan jalur dan keterampilan lain. Dewa Bulan yang sangat terhormat memikirkannya. Seni ilahi kesadaran ilahi memang mampu menahan jalur ruang angkasa. Saat itu, untuk menghadapinya,
Dewa ke-10 yang terhormat telah membiarkan Kaisar Ilahi Langsuan, yang ahli dalam jalur kesadaran ilahi, melakukan langkah pertama. Kinmu telah menggunakan seni ilahi kesadaran ilahinya untuk menghadapi Hall Master Happy. Dapat dikatakan bahwa dia telah menargetkan kelemahannya, tetapi kelemahan itu telah dipatahkan olehnya. Ini berarti bahwa Hall Master Happy tidak hanya memiliki jalur ruang. Setiap Hall Master Istana Miluo memiliki rahasia unik mereka sendiri. Meskipun Hall Master Happy terluka parah oleh Lord Sang, dia tidak boleh diremehkan. Kinmu mengingatkannya berulang kali, tujuanmu adalah senar sitar Tuan Muda keempat, bukan dia. Jika kamu dapat menghindari konflik dengannya, sebaiknya hindari saja. Meskipun kamu telah mencapai Dao, kamu belum mencap Void, jadi kamu bukan tandingannya untuk saat ini. Yang Mulia Surgawi Yue mengangguk dengan hikmat. Sejak Lan Yutian mengajarkan Tao, jalan yang ditempuhnya bukan lagi jalan alam Dao di masa lalu. Sebaliknya, ia berencana menggunakan sistem alam Dao pengadilan leluhur milik Lan Yutian untuk menandai 36 lapisan kehampaan di alam semestanya sendiri. Meskipun basis kultivasi ranah Dao-nya telah mencapainya, dia belum mengolah sistem kultivasi istana leluhur, jadi masih ada beberapa kekurangan dalam basis kultivasinya. Hanya dengan mengolah sistem kultivasi istana leluhur, kultivasinya akan menjadi sangat padat dan menjadi praktisi Dao sejati. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Hall Master dengan senang hati. Kapal emas itu perlahan berlayar menuju istana surgawi di langit di atas istana leluhur. Skala istana surgawi semakin membesar, dan ada banyak bangunan bergaya negeri asing. Itu seharusnya menjadi ciri khas peradaban alam semesta sebelumnya. Kinmu dan Yue, sang pendeta surgawi, melihat dari jauh dan melihat bahwa rune dan pola Dao pada bangunan-bangunan itu sama sekali berbeda dari yang ada saat ini. Namun, seni ilahi dari Dao besar memiliki tujuan yang sama, jadi jika mereka mempelajarinya dengan saksama, mereka akan dapat memahami prinsip-prinsip Dao besar yang tak tergoyahkan darinya. Ketika mereka berkultivasi hingga ke tingkat Kinmu dan Yue Tianzun, dan melihat berbagai keterampilan Dao yang luar biasa, mereka semua merasa telah melihat melalui permukaan dan melihat melalui esensi. Masih banyak lagi rahasia yang bisa dibicarakan. Kinmu menatap ke arah langit luas Kaisar Surgawi dan melihat senar sitar dari alam semesta masa lalu sekali lagi. Ekspresinya sedikit serius. Kekuatan tali ini cukup untuk menghancurkan seorang praktisi Dao seperti Kaisar pendiri Kinye. Jika Kaisar Surgawi langit luas membawa tali ini ke Istana Surgawi, otoritas hidup dan mati seluruh Istana Surgawi mungkin akan jatuh ke tangannya. Menghadapi bahaya kematian, para penyelundup ini mungkin akan tunduk kepada Istana Miluo karena ini. Yue, apakah kamu melihat tali itu? Tanya Kinmu. Penghormatan Surgawi Yue melihat sekeliling dan hanya bisa melihat Kaisar Surgawi langit luas berjalan menuju pengadilan surga. Namun, dia tidak bisa melihat tali itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihatnya. Hati Kinmu sedikit mencelos. Jika Dewa Yue tidak dapat melihatnya, maka tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Dia mungkin satu-satunya yang dapat melihat tali itu. Dapat dilihat betapa hebatnya jalan, keterampilan, dan seni ilahi Tuan Muda keempat Istana Miluo. Kinmu menenangkan diri dan melihat ke arah lain. Ia melihat Ibu Suri memimpin sisa pasukan Istana Surgawi untuk menduduki tempat terpencil di Istana Leluhur. Kaisar Surgawi langit luas tidak memiliki banyak prajurit tersisa, dan di antara mereka, hanya Janda Permaisuri yang merupakan satu-satunya ahli yang mampu bersaing dengan perdamaian abadi. Saat kau tidak ada, Janda Permaisuri pernah mengirim orang untuk membicarakan penyerahan diri. Pendeta Yue dan Kinmu berdiri berdampingan di haluan kapal sementara Pendeta Yue merapikan sitar kuno di punggungnya. Ia berkata kepada Kinmu, Permaisuri tega menyerah dan mengirim utusan untuk berdiskusi dengan Kaisar Yanfeng. Ketika Jiang Baigui menerobos masuk dan menolak untuk bernegosiasi, Permaisuri menyerah. Adik laki-laki Jiang telah melakukannya dengan baik. Kinmu tersenyum. Aku tahu semua rencana Permaisuri. Hanya saja dia masih memiliki beberapa kemampuan dan ingin datang untuk melindungi kekuatannya. Dia masih ingin menjadi 10 orang suci surgawi. Namun, waktu telah berubah. Era ke-10 orang suci surgawi telah berakhir, Tuan Muda ke-7 Istana Mikrov telah datang berkunjung. Ketika kapal emas itu tiba di luar pengadilan surgawi, suara Kinmu menyebar dan segera menyebar ke seluruh pengadilan surgawi. Setelah beberapa saat, kelima pohon Dao bergetar dan buah Dao melayang ke udara. Rantai Dao dalam buah Dao tumpah dan melesat ke segala arah. Rantai Dao terhubung dengan rantai Dao dan berubah menjadi jaring besar yang terjalin dan menutupi seluruh istana surgawi, tidak dapat ditembus. Ketika Pendeta Surgawi Yue melihat ini, dia berkata dengan curiga, mereka mengawasimu seolah-olah kamu adalah pencuri.
Wajah Kinmu dipenuhi dengan rasa percaya diri dan dia tersenyum tipis. Ini jelas salah paham. Jangan khawatir, mereka tahu identitasku, jadi mereka tentu harus bersiap dan menyambut kita dengan meriah. Pengadilan surgawi sedang kacau. Sebagian besar orang yang menjaga pengadilan surgawi adalah eksistensi tingkat pemuja surgawi prasejarah, dan kultivasi mereka sangat luar biasa. Semua praktisi yang kuat mengeluarkan roh primordial mereka dari tubuh mereka dan menjalankan berbagai alam dao mereka dengan cara yang sangat padat. Mereka menjaga pengadilan surgawi dengan lebih ketat. Penghormatan surgawi Yue melihat kepelataran surgawi dan melihat senjata-senjata berat didorong keluar dari aula-aula atau gudang-gudang harta karun. Itu adalah senjata-senjata berat yang baru disempurnakan setelah para praktisi kuat dari zaman prasejarah menyelinap masuk, dan itu sangat berbeda dari senjata-senjata berat perdamaian abadi. Kekuatan senjata berat itu terstimulasi, dan secara mengejutkan diarahkan kepada Kinmu dan Yang Mulia Yue. Kinmu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak dari langit, keturunan jahat Istana Miluo telah tiba. Semuanya, berhati-hatilah dan tetaplah bersemangat. Tetua kelima, tetua kelima. Sebuah suara tua terdengar dan berteriak, jangan panik. Anak jahat Istana Miluo hanyalah seorang bocah nakal dan bukan tuan muda ketujuh. Kami tidak takut padanya. Wajah Kinmu langsung berubah hitam, dan pemuja surgawi Yue menutup mulutnya dan mencibir. Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita dari samping. Dia berkata dengan suara yang jelas, Istana Kegembiraan Istana Miro, bersama dengan Yang Mulia Kaisar Surgawi abad ke-17, telah datang atas perintah Tuan Muda ketiga dan keempat untuk mengunjungi 5 tetua puncak. Kinmu menoleh ke samping dan melihat seorang wanita berdiri di atas pohon jalan setapak dengan hanya tubuh bagian atasnya. Di bawah pohon jalan setapak itu, Kaisar Langit berjalan mendekat dan tersenyum padanya. Kinmu langsung mengabaikan Kaisar Langit yang luas dan tatapannya tertuju pada kepala balai yang bahagia. Dia tersenyum hangat dan berkata, rekan Taois yang bahagia, kita bertemu lagi. Kepala aula senang tidak berani lalai dan membungkuk di pohon dao, salam, Tuan Muda ketujuh. Tuan Muda ketujuh memerintahkan Tuan Sang untuk membunuhku dan bahkan menggunakan seni ilahi untuk menyakitiku di jalan, tetapi aku masih berhasil melarikan diri dan menyebarkan berita itu. Aku juga punya banyak muka. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan acuh tak acuh, targetku bukan kamu, tapi Chuge dan Eternal Wind. Chuge dan Eternal Wind sudah mati dan telah kubunuh. Tidak akan lama lagi kau akan bertemu mereka. Hati Hall Master Joy menjadi dingin dan dia mencibir, Tuan Muda ketujuh, kita semua berasal dari sekte yang sama dan sama-sama murid guru. Apakah kamu tidak takut pada guru karena menyakiti sesama murid seperti ini? Kinmu tidak keberatan. Aku belum menjadi murid guru, jadi aku tidak bisa dianggap menyakiti sesama murid. Selain itu, Istana Miluo telah menyakiti zaman ke-17, jadi sebagai orang terkuat di zaman ke-17, aku tentu harus melindungi semua makhluk hidup dan menegakkan keadilan bagi surga. Kepala aula Joy mendengus, dan Kaisar Surgawi Agung tersenyum. Yang muliamu, kamu terlalu keras kepala. Kinmu mengabaikannya dan menoleh. Dia melihat seorang lelaki tua memimpin banyak makhluk surgawi prasejarah bergegas dari balik gerbang surga selatan pengadilan surgawi. Orang tua itu berhenti di gerbang surga selatan dan menyapa, angin apa yang membawa utusan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat serta seorang kepala aula ke sini hari ini? Tatapan mata lelaki tua itu tertuju pada Kinmu dan memperlihatkan ekspresi enggan. Namun, keengganan itu segera menghilang dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Tuan Muda ketujuh benar-benar telah memberkahi kita dengan kehadirannya, membawa kemuliaan bagi 5 tetua di puncak kita. Tuan Muda ketujuh, utusan, kepala aula, silakan masuk dengan cepat. Kinmu dan Yang Mulia Yue berjalan menyusuri kapal emas. Tatapan Yang Mulia Yue tertuju pada kepala balai dengan gembira, lalu menjauh darinya untuk memeriksa buah dao dari pohon dao miliknya. Kepala aula juga memperhatikannya. Tatapannya tertuju pada sitar di punggungnya, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Kamu adalah wanita yang memainkan sitar dan mengacaukan hati dao Tuan Muda keempat. Penghormatan surgawi Yue tersenyum tenang. Lagu itu sangat sulit. Kepala aula Joy tersenyum dan berkata, memang sangat sulit. Lagu itu disebut lagu pencapaian dao Zi Xiao. Lagu itu membutuhkan musik untuk memasuki dao dan mencapai alam dao sebelum dapat dimainkan sepenuhnya. Saat itu, Tuan Muda keempat Zi Xiao tidak dapat mencapai dao, tetapi istri Tuan Muda keempat telah mencapai dao 1 langkah di depannya. Oleh karena itu, dia menciptakan lagu ini, yang mengandung spiritualitas tertinggi dan membantunya mencapai dao. Sepanjang 16 zaman, hanya 1 orang yang berhasil mencapai dao melalui musik dan berkultivasi ke alam dao. Istri Tuan Muda keempat mengalami kesengsaraan dan kesulitan, dan lagu ini menjadi melodi terakhir.
Jadi begitu. Penghormatan surgawi Yue menyadari sesuatu, katanya, tidak heran ketika aku memainkan lagu ini, selalu sulit bagiku untuk memainkannya dengan sempurna. Ternyata aku perlu mencapai dao musik. Untungnya, aku mengerti dengan analogi dan menggunakan niat membunuhku yang paling dalam untuk membangunkan Sang Jun. Pada saat yang sama, aku mencapai pencapaian besar dari kehampaan puncak, dan akhirnya aku dapat memainkan lagu ini. Kakak perempuan, kau juga mengolah kehampaan puncak, kan? Kau tidak bisa memainkannya. Niat membunuh terpancar di mata Hallmaster Happy, dan dia berkata sambil tersenyum, aku belum membuat banyak kemajuan dalam hal musik. Adik perempuan yang baik, kamu harus memainkan sebuah lagu nanti, biarkan kakak perempuan mendengarnya. Heavenly Venerate Moon berkata sambil tersenyum, itu mudah dikatakan. Niat membunuh tertinggi Sang Jun dibangkitkan oleh lagu Dao Pembantaianku. Luka kakak perempuan masih memiliki dao pembantaian Sang Jun. Aku khawatir kakak perempuan itu tidak akan mampu menahan laguku dan mati. Itu mudah diucapkan, kata kepala aula dengan nada dingin. Kedua gadis itu memalingkan muka dan tidak berbicara lagi. Qin Mu bertanya kepada lelaki tua yang memimpin jalan, mungkinkah saudara Dao adalah salah satu dari 5 tetua Feng Shu? Apakah kita saling kenal? Orang tua itu buru-buru berkata, aku tidak berani. Tuan muda ketujuh, kelima tetua Feng Shu hanyalah orang-orang yang tidak penting di alam semesta masa lalu dan tidak berani memasuki mata Tuan muda ketujuh. Hanya saja saat itu, kami berlima tulang tua dipukuli oleh Tuan muda ketujuh. Mungkin karena kami terlalu rendah sehingga Tuan muda ketujuh tidak dapat mengingatnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan bergumam dalam hatinya, bisakah aku bertemu musuhku di sini? Berapa banyak orang yang telah aku sakiti ketika aku kembali ke masa lalu? Mungkinkah hubunganku dengan orang-orang begitu buruk sehingga aku tidak punya seorang teman pun? Tuan muda ketujuh, kelima tetua Feng Shu dikenal sebagai monster abadi di bawah pohon dunia. Kakak tertua, Feng Hualian, kakak kedua, Huang Tang, kakak ketiga, Chang Yan Cui, dan kakak keempat, Yan Xiuge. Yang termuda bernama Li Su, dan dialah yang ada di depan kita. Suara kegembiraan kepala istana terdengar, katanya, kelima monster ini telah bercokol di bawah pohon dunia, menjaganya dengan sekuat tenaga. Mereka takut tidak akan dapat mengambil posisi di masa depan ketika alam semesta hancur, dan mereka jarang mengambil inisiatif untuk meninggalkan pohon dunia. Dalam beberapa era alam semesta terakhir, tidak peduli kapan Anda pergi ke tepi pohon dunia, Anda akan dapat melihat keajaiban yang luar biasa. Penatua Li Su tersenyum. Kepala balai, Anda pasti bercanda. Kemampuan kita rendah, jadi kita pasti tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Itulah sebabnya kita hanya bisa pergi dan menduduki lubang itu terlebih dahulu. Ketika kiamat alam semesta tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk menyelinap ke era berikutnya. Qin Mu merasa bingung dan bertanya, lalu mengapa kalian berlima meninggalkan pohon dunia dan menetap di istana surgawi di zaman ini? Dia melihat ke samping, pengadilan surgawi meniru pengadilan leluhur, ibu kota Giok, yang melambangkan kekuasaan tertinggi, katanya santai. Saya mendengar kepala aula dengan senang hati mengatakan bahwa kalian berlima harus menjadi ahli yang tidak duniawi yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, jadi mengapa kalian memiliki keinginan untuk berkuasa di zaman ini? Li Su segera berkata, Tuan muda ketujuh, Anda salah paham. 5 tetua puncak Su hanyalah 5 tikus pengecut. Beraninya kami tertarik pada kekuasaan. Kami seharusnya tidak menjadi selir, kami seharusnya tidak menjadi selir. Kami hanya melihat bahwa tempat ini kosong, jadi kami tinggal di sini untuk sementara dan tidak berani tertarik untuk menempatinya. Ketika tuan tempat ini tiba, kami akan menyerahkannya. Meskipun dia memiliki sikap seorang pria yang baik, semua orang yang hadir adalah orang yang telah berjalan melewati api dan angin. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh 5 tetua puncak Su? Kaisar Surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, kelima tetua hanya melihat bahwa Istana Miluo tidak turun ke alam semesta ini, dan Tuan Istana Miluo bersembunyi dari dunia. Mereka merasa bahwa mereka memiliki keunggulan. Selain itu, tidak banyak orang yang kuat di alam semesta ini, jadi kelima tetua memiliki keinginan untuk berkuasa. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan alam semesta dan menunjukkan ambisi mereka dalam kehidupan ini. Setiap orang memiliki mentalitas seperti ini. Mengapa tidak mengakuinya? Li Su tertawa terbahak-bahak. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami berlima tikus hanya tahu cara menggali lubang dan bersembunyi di bawah pohon dunia. Kami tidak berani memiliki pikiran memberontak seperti itu. Kami hanya ingin tempat tinggal. Jika ada yang bisa memberi kami makan, kami akan berterima kasih. Mata Kaisar Surgawi Hao Tian berbinar. Aku bisa memberimu tempat tinggal ini. Li Su meliriknya dan tertawa,
adik kecil, kamu pasti bercanda. Kamu tidak bisa membuat keputusan. Ekspresi wajah Kaisar Surgawi Hao tenggelam saat dia mendengus. Li Su membawa mereka ke aula pencakar langit pengadilan surgawi. Saat ini, aula pencakar langit itu telah rata dengan tanah. Hanya ada sebuah altar besar dengan 4 lelaki tua duduk di atasnya, sekelilingnya dipenuhi oleh para ahli prasejarah yang menyelinap dari bawah pohon dunia. Li Su tersenyum. Semuanya, kami, 5 tetua Feng Shu, bahkan tidak memiliki istana yang layak. Dapat dilihat bahwa kami hanya tinggal di sini untuk sementara dan tidak memikirkan ketenaran atau keberuntungan. Qin Mu melihat senjata-senjata dewa berat yang ada di sekeliling mereka dan selalu diarahkan kepada mereka. Kemanapun mereka pergi, senjata-senjata berat ini akan diarahkan kepada mereka. Ia memuji mereka dengan nada yang tidak tulus, semua orang mulia dan jujur, miskin seperti mencuci. Aku sangat mengagumi kalian. Pandangannya kembali tertuju pada altar pengorbanan. Altar itu sangat aneh dan memiliki tekstur yang unik. Altar itu berbeda dari peninggalan istana Miluo dan mengandung sedikit misteri. Bahan-bahan suci dan emas suci yang digunakan pada altar pengorbanan ini semuanya berasal dari tingkatan tertinggi istana leluhur, jadi Qin Mu tidak dapat melihat kegunaan altar pengorbanan ini dalam waktu singkat. Qin Mu memuji, kalian berlima benar-benar kuat dan bersih. Emas itu seperti tanah, berada tepat di bawah kalian. Pemimpin, Feng Hualian terbatuk dan berkata, Tuan Muda ke-7 bercanda. Tuan Muda, Kepala Aula Kegembiraan, utusan, silakan naik ke altar untuk mengobrol. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan tentang altar ini, tetapi Kaisar Surgawi yang luas itu sama sekali tidak takut. Dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, memimpin untuk berjalan ke tengah altar untuk menyambut kelima tetua. Saya di sini atas perintah Tuan Muda ke-3 dan Tuan Muda ke-4 untuk mengunjungi kelima rekan Taois. Feng Hualian mengangguk dan berkata, jadi, Anda adalah Kaisar Surgawi di era alam semesta ini. Silakan duduk. Pohon dao dari kepala aula terbang dan memasuki altar. Pohon itu menyapa kelima tetua, yang berdiri untuk membalas salam, katanya, kepala aula sangat terkenal. Meskipun kami para pengembara gunung memiliki reputasi yang kecil di dunia persilatan, dibandingkan dengan kepala aula, yang berasal dari latar belakang ortodoks, kami hanyalah anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Kepala aula memiliki kemauan yang lemah dan sebenarnya mampu memperoleh reputasi yang begitu hebat. Bahkan kami berlima, tulang-tulang tua, dipenuhi dengan kekaguman. Ekspresi Hall Master Joy sedikit berubah. Dia tahu bahwa kelima orang tua ini mengejeknya karena kakinya patah setelah turun ke zaman ke-17. Qin Mu melangkah maju dan naik ke altar pengorbanan. Kelima kakek tua itu segera menyambutnya dan berkata, Tuan Muda ke-7 telah datang dari jauh dan kami berlima takut diserbu oleh Tuan Muda, jadi kami tidak berani berdiri untuk menyambut Anda. Mohon maafkan kami. Tidak masalah, tidak masalah. Wajah Qin Mu penuh dengan senyuman saat dia mengangkat tangannya. Kalian berlima adalah senior yang memiliki kebajikan dan prestise yang tinggi. Tidak perlu berdiri, silakan duduk. Kelima tetua Feng Shu segera mengucapkan terima kasih kepadanya dan duduk. Qin Mu juga duduk, meskipun aku mencintai dan menghormati kelima tetua di alam semesta masa lalu, itu adalah masa lalu bagi kelima tetua, tetapi bagiku, itu adalah masa depan yang belum terjadi. Pertemuan kita begitu luar biasa hingga membuatku mendesah. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Kelima tetua Feng Shu saling berpandangan, tetapi mereka tidak bisa tertawa. Kaisar Surgawi Hao terbatuk dan berkata dengan suara yang jelas, kelima senior semuanya adalah penguasa Dao. Istana Miluo akan segera runtuh. Tuan Muda ke-3 dan ke-4 telah memerintahkan saya untuk datang ke sini dan bergandengan tangan dengan kalian berlima untuk melaksanakan rencana besar runtuhnya Istana Miluo. Bagaimana menurut kalian? Dia langsung ke pokok permasalahan dan langsung menyatakan tujuan perjalanan ini. Orang-orang merasa bahwa dia memanfaatkan kekuatan besar Istana Miluo untuk menekan orang dan memaksa para penyelundup untuk menyerah dan tunduk kepada Istana Miluo. Chang Yancui adalah seorang wanita tua. Ketika mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, Istana Miluo memiliki gaya yang hebat. Mereka hanyalah antek sekte mereka, tetapi mereka sudah meneriaki kita. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa 5 tetua puncak terbuat dari lumpur? Kakak ketiga, jangan kehilangan sopan santunmu. Huang Tang tersenyum dan berkata, teman kecil ini baru saja dikenali oleh tuan kita. Tentu saja, dia mengibaskan ekornya dan menggonggong beberapa kali sebelum dia bisa menerima hadiah. Kakak ketiga, kamu tidak perlu menyalahkannya. Ekspresi Kaisar Surgawi Hao berubah dingin dan hendak berkobar. Kepala Istana Huan Si tersenyum dan berkata, Kaisar Surgawi Hao adalah seorang rekan Taois yang didukung Istana Miluo kita untuk era ini. Di masa depan, dia akan memasuki Istana Miluo.
Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat sudah bisa memanggilnya sebagai rekan Taois. Jika 5 tetua Feng Shui mempermalukannya seperti ini, bukankah itu akan menjadi penghinaan bagi istana Miluo dan guru kita? Ekspresi Yan Xiuge berubah, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berani. Tuan Istana Miluo memang ahli yang tak tertandingi. Kami berlima tulang tua juga sangat mengaguminya. Namun, Tuan Istana Miluo tidak lagi mengendalikan Istana Miluo. Kewenangannya telah jatuh ke samping. Adapun Tuan Muda Istana Miluo, dia mencibir, mereka hanya orang-orang yang hidup seperti lalat, belum tentu lebih baik dari kita. Kakak keempat, jangan kurang ajar. Ekspresi Feng Hualian menjadi suram, dan dia memarahinya. Ketua Aula Huan, tidak perlu menyalahkan kami, katanya dengan nada meminta maaf. Anda juga tahu bahwa kami berlima memiliki temperamen yang aneh, jadi tidak dapat dihindari bahwa kata-kata kami sedikit berlebihan. Tuan Muda ketujuh, kami sudah tahu tujuan para utusan dan ketua aula. Bolehkah saya bertanya apa tujuan kunjungan Tuan Muda ketujuh? Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, silakan kembali ke pohon dunia dan kembali ke dunia ini dengan cara seperti saat kamu datang. Ekspresi Feng Shui dan 5 tetua lainnya berubah. Tujuan Kaisar Surgawi Fastiven membawa dekrit Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat sudah sangat berlebihan. Mereka tidak menyangka tujuan Qin Mu bahkan lebih berlebihan lagi. Dia sebenarnya ingin mereka kembali ke tempat asal mereka. Yan Xiuge mencibir, Tuan Muda ketujuh, dulu kemampuanmu tidak terduga dan kami sedikit menghormatimu. Sekarang, kemampuanmu biasa saja. Siapa tahu, kami berlima tetua yang mengirimmu kembali dan membiarkanmu menjadi Tuan Muda ketujuh. Qin Mu tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Feng Hualian terkekeh, Tuan Muda ketujuh adalah Tuan Tanah, adik keempat tidak boleh kurang ajar. Tuan Muda ketujuh, permintaanmu terlalu berlebihan, apakah kamu tidak takut kita akan tunduk pada Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat? Bagaimana dengan kalian berlima? Tanya Qin Mu. Hahaha. Feng Hualian berdiri. Tubuhnya tinggi dan kokoh seperti gunung, dan rambut putihnya seperti salju di gunung bersalju. Suaranya seperti guntur bergulir, mengguncang surga, tentu saja tidak. 5 tetua puncak Kusu juga merupakan tokoh terkenal di surga dan bumi. Mereka telah menjadi eksistensi Dao besar dan telah hidup selama miliaran tahun. Mereka telah mengalami perubahan alam semesta dan dihancurkan. Di masa lalu, kami bersedia bersembunyi ketika Istana Yiluo masih ada. Tetapi sekarang Istana Yiluo terperangkap dalam kehancuran, kami tentu tidak perlu takut lagi. Meskipun dia tampak tua, dia penuh dengan semangat kepahlawanan, suaranya menyebar ke seluruh istana surgawi. Istana Yiluo telah menekan alam semesta selama berabad-abad. Berapa banyak orang jenius yang tidak dapat memenuhi ambisi mereka. Berapa banyak pahlawan yang telah berubah menjadi asap. Membuat begitu banyak pahlawan dan para pahlawan tidak punya pilihan selain bertekuk lutut, tidak mau menyerah. Sekarang, kesempatan telah datang. Qin Mu tersenyum dan mendengarkan dengan tenang. Di surga, para penumpang gelap prasejarah bersorak dalam gelombang, memekakkan telinga. Teratai puncak sangat bersemangat, dia berkata dengan keras, di bawah tekanan Istana Miluo, alam semesta dengan cepat layu dan layu, menyebabkan jumlah praktisi Dao di dunia menjadi semakin sedikit. Jika kita membiarkan Istana Miluo terus menjadi tirani, tidak seorang pun akan dapat mencapai Dao. Ketika kehancuran zaman ke-17 tiba, kita semua akan mati. Sangat mustahil bagi kita untuk tunduk pada Istana Miluo. Sama sekali tidak mungkin. Teriakan gemuruh para penumpang gelap prasejarah datang dari Istana Surgawi. Feng Hualian melangkah maju dan menatap Kaisar Langit-Langit Cerah dan Kepala Balai Joy. Ia berkata dengan dingin, kalian berdua, silakan kembali. Beritahu Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat bahwa dengan kelima tetua Feng Shui di sekitar, Istana Miluo bisa melupakan tentang penyerahan diri. Tiba-tiba, terdengar suara sitar yang samar-samar. Qin Mu memegang tangan pendeta surgawi Yue dan memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Ketika suara sitar terdengar, istana surgawi yang luas dan tak terbatas itu langsung bergetar sedikit. Begitu halusnya sehingga hampir tidak terlihat. Penghormatan surgawi Yue mengolah kekosongan ekstrim dan sangat peka terhadap perubahan ruang, jadi dia segera menyadari getaran kecil itu. Kepala aula senang juga menyadari getaran itu, namun yang lain tidak memiliki pencapaian sedalam itu. Kata terakhir dari teratai puncak diucapkan. Turun. Begitu kata, turun, diucapkan, gerbang surga selatan tiba-tiba miring sedikit, dan retakan miring muncul tanpa suara. Bagian atas gerbang surga selatan tampaknya telah mendarat di perosotan yang sangat halus, dan tanpa mengeluarkan suara apapun, ia meluncur ke bawah. Setelah teratai puncak mengeluarkan kata-kata penuh semangat ini, dia juga menyadari keadaan aneh gerbang surga selatan.
Dia buru-buru menoleh dan melihat ke atas, memperlihatkan ekspresi bingung. Gerbang surga selatan bukan satu-satunya yang terbelah. Ada juga istana-istana lain. Aula-aula besar dan istana-istana suci di istana surgawi telah terbelah menjadi dua oleh sesuatu. Setengah bagian atas dari 1000 istana dan puluhan ribu istana meluncur turun tanpa suara. Dia melihat ke arah gerbang-gerbang surga lainnya dan melihat bahwa gerbang surga barat, gerbang surga utara, dan gerbang surga timur dari pengadilan surgawi juga telah terbelah dan meluncur ke bawah. Ledakan. Tiba-tiba, bagian atas senjata berat di samping altar meluncur turun dan jatuh ke tanah. Kemudian, terdengar ledakan lagi. Senjata berat yang dibuat dengan susah payah oleh penyelundup prasejarah itu telah terbelah menjadi dua. Di sampingnya, seorang penumpang gelap prasejarah mengangkat tangannya dan menyentuh lehernya. Sebenarnya ada bekas darah di lehernya. Dia mengedipkan matanya, dan tatapannya kosong. Kemudian, dia melihat kepala rekan-rekannya di sekitarnya jatuh dari leher mereka satu persatu. Wajah-wajah yang hancur itu sangat rapi, dan bahkan roh-roh primordial mereka telah terpotong dengan cara yang sangat rapi. Kepalaku, dia melihat matanya menyipit, dan tengkorak itu perlahan jatuh dari lehernya. Tubuh Feng Hualian menegang. Dia berdiri di altar, tidak berani bergerak sama sekali. Keringat dingin membasahi dahinya. Kaisar Langit Hao mengembuskan napas, dan garis berdarah muncul di dada Feng Hualian. Tubuh bagian atasnya terpental ke belakang, dan dia meninggal secara tidak wajar. Siapa lagi? Kaisar Surgawi Hao melirik sekeliling dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan tegas, siapa lagi yang berani menentangku? Kau, atau kau. Jarinya menunjuk ke arah aula kuning, batu giok tebing hijau, paviliun Yanxiu, dan Lisu. Keempat lelaki tua lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri dan tidak berani menatapnya. Tepat saat jari Kaisar Langit Luas hendak menunjuk ke arah Kinmu, kepala balai terbatuk senang. Kaisar Langit Luas segera menarik jarinya dan berkata dengan senyum dingin, mengapa kalian tidak melanjutkan? Mengapa kalian tidak melanjutkan? Kalian tidak layak mengatakan bahwa aku seekor anjing. Di Istana Surgawi, istana-istana runtuh satu demi satu. Tubuh bagian atas para ahli prasejarah yang telah menyelinap ke Istana Surgawi terus meluncur turun dan mati. Runtuhnya Istana Surgawi bahkan lebih mengejutkan. Pengaturan 5 tetua Feng Shu hampir tidak berguna di depan senar sitar Tuan Muda keempat. Senar dan suara sitar dapat membelah Istana Surgawi dan bahkan membunuh Feng Hualian, pemimpin 5 tetua. Kemampuan seperti itu tidak pernah terdengar. Masih banyak ahli prasejarah di Istana Surgawi yang cukup beruntung untuk selamat dan tidak terluka oleh senar sitar Tuan Muda keempat. Namun, goncangan yang disebabkan oleh senar sitar ini langsung menghancurkan semua ambisi mereka dan menghancurkan hati dao mereka. Keringat dingin mengucur di dahi keempat tetua. Hati dao mereka juga hampir runtuh. Mereka yakin bahwa mereka memiliki keunggulan dan pasti dapat menghentikan kedatangan Istana Miluo. Di masa lalu, Istana Miluo hanya memiliki keunggulan, dan dengan adanya Tuan Istana Miluo, mereka menekan alam semesta selama banyak zaman alam semesta, jadi mereka bersedia untuk bersembunyi. Sekarang setelah mereka berada di atas angin, Tuan Muda Istana Miluo tidak lebih dari mayat di atas piring. Dari segi kemampuan, dia belum tentu lebih baik dari mereka. Itulah sebabnya mereka berpikir untuk menghentikan era ke-17 istana. Namun, ketika mereka benar-benar bergerak, mereka menyadari betapa besar jarak antara mereka dan Tuan Muda Istana Miluo. 4 tetua Feng Shu masih tidak akan menyerah. Jika aku memetik senar sitar lagi, aku akan membuat kalian semua berkultivasi dengan getir selama miliaran tahun dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Kaisar Surgawi Langit Cerah berdiri dan melangkah maju. Kinmu sedikit mengernyit. Dia telah lama menduga hati dao Kaisar Surgawi Langit Cerah akan runtuh, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini, sungguh tak tertahankan. Dalam pertempuran dunia primordial, Kaisar Surgawi Yun telah membunuh klon Tuan Muda kedua dan juga menghancurkan hati daonya, menyebabkan munculnya cacat di dalamnya. Dalam serangan balik Eternal Peace, Kinmu menahannya hingga Jiang Baigui menenangkan Suandu dan datang untuk mendukungnya. Dia menahannya hingga situasi berakhir. Semenjak saat itu, hati dao Kaisar Surgawi Langit Luas telah runtuh sepenuhnya. Kinmu juga menghadapi situasi serupa. Setelah Kaisar Surgawi Agung menangkap Yudu, hati daunnya juga telah runtuh sepenuhnya dan dia harus pergi ke surga untuk memohon pengampunan dan penyerahan diri. Perbedaannya adalah Yu Chenzi telah membawa berita tentang leluhur Dao dan Raja Surgawi Brahma yang agung serta Buddha saat itu, membawa secercah harapan. Situasi Eternal Peace saat ini bergantung pada harapan yang tidak penting ini untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan surga yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan. Kaisar Langit Agung juga memiliki harapan.
Harapan ini datang dari istana leluhurnya, ibu kota Jade, tetapi dia tidak dapat menghidupkan kembali hati Dao-nya dan membiarkan dirinya melangkah lebih jauh. Ini karena Qinmu dan Kaisar Surgawi Agung memiliki tujuan yang berbeda. Qinmu ingin mewujudkan cita-citanya, untuk memperoleh hak untuk hidup, untuk mempunyai hak yang sama, untuk membiarkan para dewa digunakan oleh manusia, untuk mendorong gagasan bahwa penggunaan sehari-hari manusia adalah jalan menuju orang suci. Setelah dia kehilangan semua harapan, harapan apapun akan membawanya semakin dekat ke cita-cita dan ambisinya, sehingga hati Dao-nya menjadi semakin kuat. Kaisar Surgawi Langit Luas melakukannya karena keinginannya akan kekuasaan, dan hati Dao-nya juga dibangun di atas fondasi keinginannya akan kekuasaan. Bahkan jika dia memperoleh dukungan dari istana leluhur, Jade Capital City, hati Dao-nya tidak akan dapat kembali ke masa lalu. Jade Capital City akan dengan kuat mengendalikannya dan menjadi penguasanya, dan dia hanya akan menjadi boneka. Dia semakin menjauh dari memonopoli kekuasaan. Feng Shu, 4 lelaki tua, berlututlah dan sembahlah aku, berlututlah dan sembahlah aku. Tatapan Kaisar Langit-Langit Luas tertuju pada keempat lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin menggunakan kekuatanmu. Aku memerintahkanmu untuk segera menyampaikan perintah untuk menangkap Tuan Muda Ketujuh Qinmu dan melenyapkan bandit perdamaian abadi. Keempat tetua Feng Shu ragu-ragu sejenak dan saling memandang. Mereka melihat mayat teratai Feng Hua yang tergeletak di altar pengorbanan dan agak ragu-ragu. Darah teratai puncak mengalir keluar dari mayat dan mewarnai altar menjadi merah. Namun, pengorbanan darah di istana leluhur masih ada. Pengorbanan darah melahap energi esensi dan menggantinya dengan energi dengan kecepatan yang stabil. Keempat tetua Feng Shu berdiri satu persatu. Kaisar Surgawi Hao Tian tersenyum. Hati Kaisar Langit Yue menegang. Dia melepaskan tali sitar di tubuhnya. Sang Master Aula yang gembira tersenyum ketika melihat ini. Adik kecil, aku benar-benar ingin mendengar alunan sitarmu. Tiba-tiba sebuah buah dao melayang dari pohon dao miliknya dan berputar. Dengan suara berdengung, bulan yang mulia di surga langsung melihat Hall Master bahagia di mana-mana. Inilah performa penggunaan dao ruang angkasa secara ekstrim. Qinmu pernah mengatakan kepadanya bahwa Hall Master juga berhasil mengolah Ultimate Void, tetapi penampilannya berbeda. Dari apa yang terlihat sekarang, memang begitulah adanya. Dao ruang milik Hall Master Happy berjalan di aspek eksternal, menempatkan kekosongan pamungkas ke dalam dao sementara dao agung ditempatkan di luar. Ketika dao ruang miliknya dijalankan, ruang di sekitarnya terlipat menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya, dan ada Hall Master Happy yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka bertarung, ketua Hall dengan senang hati dapat menyerang dari berbagai arah. Dan setiap helai daun pohon dao miliknya dapat dikatakan sebagai inkarnasi dari Hall Master Happy. Ketika seni ilahi miliknya dijalankan, inkarnasi Hall Master Happy yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang pada saat yang sama, menang dengan jumlah yang banyak. Pada saat yang sama, hal itu akan membuat orang sulit untuk membedakan tubuh asli mereka. Bulan yang sangat dihormati di surga memainkan sitar dengan jari-jarinya yang ramping. Suara sitar bergema, kakak ingin mendengarnya, jadi aku akan mempermalukan diriku sendiri. Kepala aula yang gembira mengeluarkan seruan lembut. Saat suara sitar terdengar, bulan surgawi yang mulia di matanya berubah. Dia melipat ruang itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya ada banyak sekali bagian dirinya. Dia bisa melihat semua aspek lawannya, termasuk organ dalamnya, struktur harta karun ilahinya, struktur roh primordialnya, dan struktur dao agung. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Inilah perwujudan dari peningkatan dao ruang yang ekstrim. Namun, dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat bagian depan bulan purnama. Dari sudut manapun dia melihat, dia hanya bisa melihat bagian depan bulan purnama. Dia tidak bisa melihat yang lain. Ini adalah aspek batin dari kekosongan puncak, manifestasi dao ruang. Meskipun dia dan Yue, sang pendeta surgawi, mengolah dao ruang, mereka telah menempuh dua jalan yang sama sekali berbeda untuk mencapai dao. Bahkan jika kepala aula Happy berpengetahuan luas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena heran. Di samping Yue Tianzun, Qinmu mengangkat alisnya. Jiji Void milik Yue Tianzun sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan domain harta karun ilahinya, yang membuatnya merasa heran. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Teknik, keterampilan, dan seni ilahi Qinmu telah dilemparkan ke perguruan Wendao milik Eternal Peace untuk dipelajari oleh orang lain. Pendeta Yue kemungkinan besar telah mempelajarinya sebelumnya, jadi dia telah memperoleh sesuatu darinya. Kedua wanita itu saling berhadapan. Pendeta Yue tersenyum saat ia memetik senar sitar dengan ringan. Musik sitar terbagi menjadi 2 atau 3 bagian,
tetapi Hallmaster Joy dapat merasakan sedikit rasa sakit di lukanya. Sekalipun Yang Mulia Yue tidak memainkan sitar, petikan senar sitar telah membangkitkan hasrat membunuh yang mendalam pada luka yang ditinggalkan Sang Jun padanya, sehingga hasrat membunuh yang mendalam itu dapat meledak kapan saja. Baginya, meskipun luka Dao yang ditinggalkan Sang Jun tidak bisa membunuhnya, itu jelas bukan ancaman kecil. Jika mereka bertarung, niat membunuh yang paling kuat akan meledak dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dalam pertarungan antara praktisi Dao, kesalahan sekecil apapun mungkin akan mengakibatkan kematiannya dan Dao-nya lenyap. Dia tidak boleh ceroboh. Huang Tang, salah satu dari 4 tetua Feng Shu, mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Ada air mata darah mengalir dari matanya, dan suaranya yang tua sangat kental dan agung. Huang Tang, angin telah berubah menjadi hijau dan terbuka. Chang Yan berkata sambil menangis, salahkan si Chang Yan atas bayangan Cui Xia. Li Su dari 4 lautan, Yi Tianju. Wewangian baru Paviliun Yan, San Xiu. Keempatnya bernyanyi serempak, di atas menara, 1000 gunung berwarna hijau. Puncak Guantu telah berubah menjadi bunga teratai. Kakak, jika kita tidak membalas dendam, apa yang dapat kita lakukan ketika kita mencapai Dao? Kita tidak dapat melindungi hati Dao kita. Kami berlima pernah bersumpah bahwa kami tidak ingin lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Kami hanya ingin mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Kakak, tunggu kami membalas dendam untukmu. Kaisar langit-langit luas tahu ada yang tidak beres dan segera membungkuk. Keempat lelaki tua Feng Shu itu keras kepala. Tuan muda keempat, tolong bunuh musuh. Korbankan darah di tempat ini. Keempat tetua Feng Shu berteriak serempak dan altar pengorbanan tiba-tiba aktif. Dalam sekejap, altar pengorbanan itu seperti lautan darah. Pola Dao dan rantai Dao yang terkubur di bawah seluruh altar pengorbanan diaktifkan dan menembus tubuh semua orang di altar pengorbanan. Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak. Aula kekacauan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan rantai Dao di altar pengorbanan menembus tubuhnya. Rantai itu dihancurkan oleh aula kekacauan dan berubah menjadi ki kekacauan. Pada saat yang sama, Yue, sang Dewi Surgawi, memetik senar sitar, dan suara sitar bergema. Ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya retak terbuka untuk menahan kekuatan altar pengorbanan. Tubuhnya bergoyang di angkasa, dan altar pengorbanan kecil itu tampaknya memiliki dunia yang lebih besar. Dia diizinkan untuk bergerak maju mundur. Di sisi lain, Hallmaster Joy mengaktifkan pohon daunnya dan berteriak, Feng Shu dan 3 tetua lainnya, apakah kalian berencana untuk mati di sini? Kalian telah menggali lubang dan bersembunyi di bawah pohon dunia selama era alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kalian harus mengorbankan nyawa kalian untuk sesaat kemarahan? Pohon Dao miliknya berputar, dan cabang-cabang dari berbagai ukuran menari di udara. Cabang-cabang pohon Dao mencambuk rantai Dao, dan akarnya melilit rantai Dao, mengurangi kekuatan altar. Tiba-tiba, suara sitar memasuki telinganya, dan jantungnya berdebar kencang. Pencapaian Dao Zixiao. Gadis itu mengganggu tuan muda keempat. Dia tidak punya waktu untuk membujuk keempat tetua Feng Shu. Dia langsung menyerang Dewa Yue dan mengganggu permainannya. Ini adalah pertama kalinya kedua gadis itu bentrok. Kepala Aula Joy segera menyadari bahwa basis kultivasi Yang Mulia Yue tidak cukup, dan dia merasa senang. Pencapaian Dao-nya tidak sempurna, dan dia jauh lebih rendah dariku dalam hal mana. Lagu pencapaian Dao milik Yang Mulia Yue dimainkan, tetapi senar sitar tuan muda keempat yang ditarik oleh Raja Surgawi tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah tuan muda keempat, Zixiao, lupa mengaktifkan abijnanya saat mendengarkan lagu tersebut selama kehancuran zaman ke-16. Raja Surgawi segera mengalami bencana. Tubuhnya ditusuk oleh banyak rantai dan tergantung di udara. Keempat lelaki tua Feng Shu datang untuk menyerang. Mereka masing-masing mengaktifkan buah Dao pohon Dao dan mengeluarkan harta pencapaian Dao mereka. Huang Tang melambaikan kanopi harta karun, dan kanopi harta karun itu berputar, dengan suara mendesing, menembus pertahanan pohon Dao milik Hallmaster Happy. Dengan gerakan yang kuat, pohon Dao milik Hallmaster Happy hancur berkeping-keping. Kemampuan orang tua ini sangat dahsyat, dan dia sebenarnya memiliki kecakapan bertarung yang tidak kalah dengan Hallmaster. Tentu saja, ini juga merupakan alasan mengapa Hallmaster Happy terluka parah oleh Sang Jun saat dia turun. Dia juga takut dengan Qin Mu dan tidak punya waktu untuk mempercayakan Dao-nya ke Void. Kelima tetua Feng Shu telah turun dan mempercayakan Dao mereka ke kehampaan sekali lagi. Mereka telah menyelesaikan Dao mereka di zaman ke-17, sehingga kemampuan mereka bahkan melampaui Hallmaster of Joy. Ketiga lelaki tua, Green Rock Jade, melancarkan kabut hijau untuk menyelimuti Qin Mu dan melancarkan Dao Tri Dao Fruit untuk mengenai jantung alis Qin Mu.
Dua orang tua lainnya juga mengeksekusi harta dao mereka pada saat yang sama, dan kekuatan pohon dao, buah dao meledak pada saat yang sama untuk membunuh Kaisar Surgawi Langit Luas dan Bulan Surgawi yang mulia. Pada saat itu, lagu pembuktian dao langit ungu milik Yang Mulia Bulan diganggu oleh ketua balai dengan gembira, dan alunan sitar pun langsung terputus. Senar sitar di belakang kepala Kaisar Surgawi Langit Luas bergetar, dan seni ilahiyah Tuan Muda keempat meledak keluar dengan bantuan senar sitar tersebut. Saat kekuatan senar sitar meledak, Qin Mu mengangkat tangannya, dan jurang besar reruntuhan yang kembali muncul. Dia meletakkan Green Cliff Jade ke dalam jurang besar, dan tubuhnya melesat ke belakang kepala Kaisar Surgawi Langit Luas. Dia menjepit senar sitar dengan dua jarinya. Ledakan, altar pengorbanan hancur berkeping-keping.